Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ada set pengapian buat Kawasaki Ninja Kiss ini atau Ninja lama ya. Jadi ini udah digulung nih, udah beres ya. Ini ada 2 set aja ini tampilan di depan kita nih. Nanti sekalian kita review juga magnetnya ya, ada berapa kutub dan bagaimana secara teoritisnya. Buat teman-teman yang berminat yang mau upgrade atau mau silaturahmi, itu klik link di deskripsi saja ya. Itu ada WA. Jadi kita lewat WA aja ya. Ini saya males ngeditnya, males ngedit. Nanti harus ekspor lagi ya. Nah, ini udah di-upgrade nih. Ini semuanya ori ya, bahannya ori. Cuma yang ini di-upgrade bagian spool apinya saja ya. Nah, ini nih. Spool bagian ininya doang nih. Ini udah di-up. Main nge-upnya itu di 25% dari yang orinya ya. Tapi kalau berbicara nilai hambatan atau ohm ya, atau resistansi, itu nggak salah sebetulnya. Akan tetapi hal itu lebih tepat dibuat perbandingan. Misalkan spoolnya ori itu, ori dengan ori gitu, diukur ini udah lemah belum gitu. Tapi ngukurnya pun itu harus dalam keadaan cuacanya dingin lah gitu, atau mesin lagi udah dingin gitu, jangan lagi keadaan panas. Atau kalau ngukur itu perbandingan buat merek kawat yang sama gitu. Karena misalkan nih di kawat merek A ya, di kawat merek A misalkan nih, untuk keluar 10 volt itu harus 10 ohm. Di kawat merek B yang lebih bagus misalkan nih ya, kawat merek B yang lebih bagus bisa saja 2 kali lipatnya gitu. Karena nilai kadar tembaganya itu beda-beda ya. Kalau mau lebih tepat, ngeceknya pakai milihenry ya. Dan berhubungan ini saya lagi di markas nih, bukan di bengkel. Jadi alat-alatnya kalau untuk LCR ada di bengkel ya. Ini saya mungkin akan menjelaskan secara gambaran umum saja gitu. Ini hati-hati ya nge-up bagian spool api nih. Kelebihan juga nanti sulit nyetingnya ya. Dan ada beberapa teknik untuk ngegulung itu. Ada yang memang 1 lembar langsung digulungkan, ada lagi 2 layer kayak RG ya. RG itu digulung 2 layer kawatnya, 2 biji digulungkan sekaligus gitu. Misalkan ini kawat kan harusnya 0,15 lah, kita cari 0,08 dan digulung 2 layer gitu, di double. Itu rasanya beda ya, rasanya beda itu. Dan yang ini nih, kalau yang ini digulung semuanya nih, yang belakang nih, sorry. Nah, kita ambil yang spool ini aja lah. Kalau spool api sama saja ya, belakang itu sama saja dengan yang ini. Nah, ini udah di-up ya. Udah di-up, udah dibungkus, udah aman, udah rapi. Jadi biar nggak ada getar gitu, nggak bergetar. Karena ngegulung itu yang menyebabkan rusak tidak hanya dari konslet adanya protek, tidak hanya dari bahan yang memang kurang bagus bahan kawatnya, tapi di cara ngegulungnya gitu. Teknik menggulungnya itu, skill lah kalau di sana mungkin jatuhnya ya. Ini udah di-up nih, ini support ke lampu biled ya. Karena tentu kita tahu kalau memaksakan pakai spoolnya masih yang ori nih. Karena ini peruntukannya bukan untuk lampu yang sekarang ya. Lampu yang sekarang atau di zaman sekarang ini, kita akui ya, lampu-lampu udah pakai biled itu, bahkan lampu mobil dimasukkan ke motor gitu. Jadi dituntut harus cepat. Percuma di up juga akinya ya, kalau dari bawahnya itu pengisiannya kurang gitu loh. Jadi biar deras ngisinya, di upgrade ya. Karena kalau untuk memaksakan juga bisa nih di full web dari yang ini nih, dari yang orinya.
Cuma kurang lah gitu. Nanti kemungkinannya ngedrop ke aki atau si lampunya ketika lagi idle atau langsam ada rebray atau ada berkedip gitu. Makanya biar cepat gisinya di upgrade sekalian ya. Kayak gini nih. Nanti ini udah di full web ya, kabelnya masih pakai yang orinya yang warna pink sama yang ini ya. Nah, ini kabelnya nanti masih pakai yang ini. Nah, yang pink sama kuning nanti nempel ke sini nih. Nanti di atas ini masuk ke jalur kiprok. Mungkin udah pada tahu ya kalau jalur kiprok NMAX atau Tiger, banyaklah di Google juga, tinggal cari gitu. Tapi intinya saya ingin menjelaskan tentang ini nih. Nge-upgrade spool yang memang menyesuaikan keadaan lampunya dengan lampu-lampu yang beredar pada zaman ini gitu, pada saat ini, di era ini. Kalau ini kan lampunya memang kalau zaman dulu lampunya kan kayak kandang ayam kayak gitu ya, masih pakai lampu pijar, jadi terpisah bagian pengisian ini nih. Bagian lampu-lampu gitu. Jadi meskipun satu masuk ke kiprok gitu kan, semuanya nih dari sini masuk ke kiprok, tapi itu beda jalur. Ada jalur lampu, ada jalur pengisian. Nah, kalau ini khusus ini buat pengisian saja. Nanti semua kelistrikan bagian lampu, rihting, klakson semua sumbernya dari aki gitu loh. Jadi full DC. Dan sekalian aja ini di up ya kalau yang ini bagian spool apinya. Mungkin itu saja kawan-kawan ya. Nanti kedepannya kita review nih, ada aki NMAX, ada aki NMAX ya. Nah sorry nah ini nih aki NMAX dari Motobat. Sorry agak ke belakang, maaf. Nah ini aki NMAX dari Motobat ya, buat upgrade ke Ninja RR. Apa saja perubahannya, bantu subscribe ya, like dan komen-komen di bawah diramaikan saja. Kita majukan UMKM di pedesaan ya. Terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi, barangkali ada yang mau silaturahmi, itu tinggal klik saja punten di bawah ya. Ada WA saya cantumkan di deskripsi. Kontak-kontak saja, kita terbuka ya untuk diskusi, bahkan sharing-sharing, berbagi pengalaman ya. Karena teori itu diciptakan dari hasil praktek, saya percaya dari itu ya. Ada peristiwa dulu lalu ditulis di buku gitu. Oke, thank you kawan-kawan. Salam sehat selalu, salam ngebul ya. Buat para pencinta dua tak, khususnya di Nusantara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hung ahung bagja waluya salawasna.